Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi absorpsi dengan judul jurnal Kemampuan Absorpsi Logam Berat Cu dengan menggunakan adsorben kulit jagung. Yang pertama ada abstrak. Secara umum, absorpsi merupakan suatu proses pemisahan bahan dari campuran gas maupun cairan. Bahan yang harus dipisahkan ditarik oleh permukaan absorben padat lalu diikat oleh gaya-gaya yang bekerja pada permukaan tersebut. Karbon aktif merupakan salah satu adsorben yang paling sering digunakan untuk menyerap zat-zat tertentu pada suatu larutan seperti kandungan logam. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan sebagai adsorben adalah kulit jagung. Yang kedua ada pendahuluan. Penyerapan atau absorpsi secara umum adalah suatu proses pemisahan bahan dari campuran gas atau cair. Bahan yang harus dipisahkan ditarik oleh permukaan adsorben padat dan diikat oleh gaya-gaya yang bekerja pada permukaan tersebut. Adsorben adalah bahan padat dengan luas permukaan dalam yang sangat besar. Adsorben yang sering dikenal ialah karbon aktif, silika gel, zeolit alam, tapis molekuler, tanah kelantang, aluminium oksida, dan lain-lain. Aktivasi adalah suatu perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori, yaitu dengan cara memecah ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga arang mengalami perubahan sifat baik fisika maupun kimia yang luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca analitik, tanur, oven, pengayak, desikator, batang pengaduk, spektrofotometer AAS. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kertas saring, kulit jagung, aquades, H2O2, NaOH, dan CuSO4. Prosedur penelitian. Yang pertama, pembuatan karbon kulit jagung. Kulit jagung yang didapatkan dicuci menggunakan air bersih agar kotoran yang menempel pada kulit jagung hilang. Kulit jagung yang telah dibersihkan dijemur di udara terbuka. Kulit jagung yang telah kering dipotong-potong kecil-kecil untuk memudahkan proses pengarangan. Kulit jagung yang telah dipotong kemudian difurnes pada suhu 500 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Dilakukan pengayakan dengan ukuran 60 mes. Yang kedua ada proses aktivasi karbon kulit jagung. Disiapkan larutan H2O2 dan NaOH sebanyak 15 ml dengan konsentrasi 2 mg per liter. Setiap larutan ditambahkan karbon kulit jagung ke dalam masing-masing larutan 0,25 gram. Dilakukan pengadukan untuk masing-masing campuran aktivasi selama 2 menit agar kedua campuran merata. Didiamkan larutan selama 24 jam, disaring masing-masing campuran aktivasi dengan menggunakan kertas saring. Diulangi langkah di atas dengan menggunakan konsentrasi larutan 4 mg per liter dan 6 mg per liter. Penentuan kadar air karbon aktif. Karbon aktif dimasukkan ke dalam cawan porselen kemudian ditimbang menggunakan neraca analitik. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven yang telah dinyalakan pada suhu 80 derajat Celcius dengan waktu 60 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 5 menit lalu ditimbang. Selanjutnya diulangi langkah di atas sampai memperoleh massa karbon aktif yang konstan. Proses analisa adsorben karbon dari kulit jagung, disiapkan larutan CuSO4 sebanyak 20 ml dengan konsentrasi 15 mg per liter, kemudian ditambahkan 0,25 gram karbon aktif kulit jagung, dan diaduk campuran menggunakan batang pengaduk selama 2 menit agar campuran merata dan dibiarkan kontak selama 30 menit, kemudian disaring larutan menggunakan kertas saring. Proses penentuan penurunan kadar Cu. Kandungan Cu yang teradsorpsi dihitung menggunakan persamaan Q sama dengan Cin dikurang Cout dikali V per M. Untuk hasil dan pembahasan, kadar awal larutan CuSO4 sebesar 15 mg per liter dan setelah dilakukan uji dengan menggunakan spektro AAS diperoleh kadar awal larutan Cu sebesar 736,375 mg per liter. Lalu dilakukan adsorpsi dengan adsorben karbon dari kulit jagung tanpa diaktifasi. Diperoleh hasil kadar Cu mengalami penurunan kadar Cu sebesar 147,275 mg per liter dengan penurunan 80%.
Selanjutnya dilakukan adsorpsi dengan adsorben karbon aktif dari kulit jagung, diperoleh hasil kadar Cu sebesar 0,00 mg per liter dengan penurunan sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena di dalam kulit jagung memiliki kandungan selulosa yang dapat menyerap kandungan logam. Adsorben kulit jagung tanpa aktivasi dapat menyerap logam berat karena telah memiliki pori-pori yang mampu memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan, sehingga arang mengalami perubahan sifat baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya besar yang menimbulkan gejala kapiler yang mengakibatkan adanya daya serap serta berpengaruh terhadap daya adsorpsi. Semakin baik karbon aktif yang digunakan, maka akan semakin baik juga hasil filter logam berat tersebut. Dan semakin banyak jumlah pori yang terbentuk, maka karbon aktif yang dihasilkan akan semakin baik. Penurunan kadar air sangat erat hubungannya dengan sifat higroskopis dari larutan aktivator. Higroskopis adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air dari lingkungannya, baik melalui absorpsi atau adsorpsi. Terikatnya molekul air yang ada pada karbon aktif oleh aktivator menyebabkan pori-pori pada karbon semakin besar. Dalam proses adsorpsi dengan menggunakan aktivator NaOH, semakin tinggi konsentrasi larutan aktivator, maka semakin menurun persentase logam dapat teradsorpsi. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh adsorben dari kulit jagung pada pengurangan kadar logam dalam larutan CW4 mampu mengurangi kadar logam yaitu sebesar 80%. Pengaruh aktivator NaOH dan H2O2 terhadap adsorpsi kadar logam dalam larutan CW4 yaitu dapat meningkatkan kemampuan penyerapan logam dalam larutan CW4 yaitu sebesar 100%. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai jurnal yang berjudul Kemampuan Adsorpsi Logam Berat Cu dengan menggunakan adsorben kulit jagung, zeamyce. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.